Mubtilatu sholat. Halaman bilang. Hei. Ini. Kelas. Kebanyakan. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Pasrun ayat pasal tahu iki ku pasal suci. Tak betulu batalake opo asuratu sholat di arba'a asyarota kelawan 14. Apane khoslatan maceme. Bil hadati kelawan hadat wa bi wuqu'in najasati lan keceblokan najis lan kelawan keceblokan najis. Ilam tulqa lamun ora tumiba apa najis halan ing dalem saknalika min ghairi hamlin ini Kelawan tanpa. kelawan tanpa nggawa kelawan tanpa nggawa apa najis wal kisyafi aurati lan buka aurat ilam tustar lamun ora nutupi apa aurat halan ing dalem nalika wanuqi lan ngomong bi harfaini kelawan rong huruf au bi harfin utawa kelawan sak huruf mufhimin kang jelas amdan kelawan disengaja wabil muftiri lan kelawan mangan amdan kelawan disengaja wal akli lan mangan al kathiri kang akeh nasian hale lali watalati harokatin lan telu gerakan mutawaliyatin kang terus menerus walau sahwan senajan lali wal wasbati lan melangkah al fahisyati kang cacat wa borbati lan mukul al mufritati kelawan apa ini mufritati Apa namanya mufritati? Berlebihan. Kelawan berlebihan. Wa ziyadati ruknin lan nambahi rukun fi'liyin kang langsung kang bangsa penggawean amdan ing dalem kedak kelawan disengaja watakot damu watakot dumi lan disi ala imami ing atase imami hi ing menungso ing wong birukna ini kelawan rong rukun fi'liyaini kang bangsa penggawean watakhallufi lan khilaf bihima kelawan loro karo bi ghairi udrin lan Kelawan tanpa udur wa niyati lan niat qat'i sholati batalat motong sholat berhentikan sholat mendekati sholat wa ta'liqi lan gantungake qat'iha mutus hal ing sholat bisain kelawan sawiji-wiji watara duti ran ragu-ragu fi qat'iha ing dalem mutus sholat. Jadi hal-hal yang membatalkan sholat itu ada 14. Pertama itu hadas. Kalau hadas
Biasanya kan orang geser Bi. Kalau misalnya ada yang beser, misalnya beser kentut itu Iya kentut itu. Kentut kena beser. yang akan kasih. Iya kan. Oke. Yang pertama adalah hadas. Terus hadas besar, hadas kecil. Yang kedua itu kejatuhan najis. Kalau tidak dihilangkan dalam waktu seketika, itu bisa membatalkan sholat. Jadi kalau kejatuhan najis langsung dikipatnya nggak batal sholatnya. Yang selanjutnya wanki syafi aurati, dan bukanya aurat. Kalau nggak langsung ditutup itu juga batal. Dan yang ketiga, selanjutnya itu ngomong berbicara 2 huruf atau 1 huruf yang bisa dipahami. Contohnya ya. Contohnya gimana Bi? Contohnya 1 huruf. 1 huruf. Ya. Ngomong 1 huruf bisa dipahami. 1 huruf banyak banget. Kayaknya gitu loh. Ngomong 1 huruf. Kalau disengaja itu batal, tapi kalau nggak sengaja batal gitu. Nggak bisa, mesti latah. Wabil muftiri lan makan. Apa gitu. Kayak misalnya masuk sholat ya di lalu makan kan juga gak masuk akal, ya jelas batal. Ya namanya sisa makanan dimakan di mulut, di pipi, dijilat-jilat, sisa makanan rasa manis. Terus Wal akli kathiri apalagi nasian. Apalagi makan yang banyak. Sambil sholat makan lah itu curah. Ya enggak lucu cuma Masalah tati harokatin dan bergerak lebih dari 3 gerakan dan terus menerus yang batal merek. Tapi kalau senyum nggak apa-apa rek. Aku pernah baca mono. Kalau bersuara batal. Kan masuk yang pertama tadi keluar yang biharfi tadi. Walau sawan walau penupai. Wawas bati fakusyati. Dan melangkah cacat. Melangkah cacat itu gimana? ya sengaja usah ayam untuk nyenggol koncone. Wa berbati mufritati. Mukul berlebihan. Wa ziyadati ruknin kan menambahi rukun. Salatnya 3 harokat ditambahi. Iya. Tambahi 4 harokat ya gak oleh. Sabun sih. Angel bilang ini. Iya. Istiqomah ini sudah bisa. Saya ya salah. Penggawean. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun utawi ikilah fasal surutul qudwati iku surutul qudwati pira-pira syarate dadi makmum. Ahada asyara ana 11 alla ya'lama yento orang ngeweruhi kutlana sholati ing batali sholat imamahu ing imami makmum bihadasin kelawan hadas au ghairihi lan sakliyane hadas wa alla ya'taqida lan yento ora meyakini wujuba qadaiha wajibe mengkodok salate alaihi ing atase imam wa alla yakuna lan yento ana sapa imam iku makmuman dadi makmum wala umiyan lan ora bodoh wa alla yataqaddama lan ora disii sapa makmum alaihi ing atase imam fil mauqifi ing dalem panggonan wa alla ya'lama
lan yen to ngawaruhi sapa makmum Ala ya'lama. nggih wa Orang ayya'lama ala ya'lama. nggih Wa ayya'lama. wa an ya'lama Ya'lama oh ya memang enggak ada orangnya. wa an ya'lama lan yen to ngaweruhi sapa makmum intakolat saking pindahe intakolat tu imamihi ing pindahe imam berkumpul sapa imam lan makmum fil masjidi ing dalem masjid au fi salasimiatin dira'in utawa ing dalem 300 dira apani takriban dikira-kirani wa ayyan wiya lan yen to niat sapa makmum sapa al qudwata ing dadi makmum au jama'atan utawa jamaah wa ayyatawafiqa lan yen to nyocoki apa nadoma peraturan salatihima ing salate imam lan makmum wa alla yakhalifahu lan yen to ora ngulayani sapa makmum hu ing imam fi sunnati ing dalem sunnah fakisyatil mukhalifati kelawan banget bedoe wa ayyu tabi'ahu lan yen to mengikuti hu ing imam. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat menjadi makmum. Syarat-syarat menjadi makmum itu ada 11. Yang pertama, makmum tidak harus mengetahui batalnya sholatnya imam dikarenakan hadas atau selain hadas. Jika makmum mengetahui batalnya seorang imam, lalu makmum tersebut tetap mengikuti sholat berjamaah, maka jamaahnya batal. Yang kedua, makmum tidak boleh meyakini bahwa imam tersebut sedang mengqadha sholatnya. Yang ketiga, imam tidak boleh bermakmum kepada yang lainnya. Maksudnya di sini kita menemui dua orang yang sedang sholat, kita kan nggak tahu orang tersebut itu yang mana imamnya, yang mana makmumnya. Jadi kita tidak boleh mengikuti keduanya karena tidak jelas yang mana imamnya. Yang keempat, imam tidak boleh seorang yang ummi, maksudnya itu orang yang bodoh yang tidak bisa menulis atau membaca. Menurut Imam Bujairimi, jika imam tidak membaca pelan di waktu yang jahar yang seharusnya dibaca keras, maka makmum harus meneliti apakah ia lupa atau menyembunyikan kesalahan bacaannya. Yang kelima, makmum tidak boleh mendahului imam atau makmum harus di belakang imam. Yang keenam, makmum harus mengetahui perpindahan gerakan imam. Misalnya imam sujud, makmum juga harus tahu kalau imam itu sujud. Yang ketujuh, makmum dan imam harus berkumpul sama-sama di dalam masjid atau di luar masjid kira-kira 300 diro. Yang ke-8, makmum harus berniat menjadi makmum atau berniat berjamaah. Yang ke-9, makmum harus serasi sholatnya antara sholatnya imam dan makmum. Yang ke-10, tidak boleh menyelisih atau berbeda dengan imam dalam hal melakukan sunnah. Jika
tidak dilakukan maka kelihatan buruknya. Seperti tahiyat awal itu kan sunnah dilakukan, jika makmum tidak melakukan maka tidak baik. Yang ke-11, makmum harus mengikuti imam. Sampun. Bismillahirrahmanirrahim. Pasal utawi iku pasal suci suratul qudwati utawi gambarane makmum. Iku tis'on songo. Pasihu sah fi khamsin ing dalem 5 rupane qudwatu rajulin makmume wong lanang birajulin kelawan wong lanang liyane. Wa qudwatu imra'atin lan makmume wong wedok birajulin kelawan wong lanang. Wa qudwatu khunsa lan makmume banci birajulin kelawan wong lanang. Wa qudwatu imra'atin lan makmume wong wedok bihunsa kelawan banci. Wa qudwatu imra'atin lan makmume wong wedok bi imra'atin kelawan wong wedok liyane. Batu betilu lan batalake fi arba'in ing dalem 4 rupane qudwatu rajulin makmume wong lanang bi imra'atin kelawan wong wedok. Wa qudwatu rajulin lan makmume wong lanang bi khunsa kelawan banci. Wa qudwatu khunsa lan makmume banci bi imra'atin kelawan wong wedok. Wa qudwatu khunsa lan makmume wong banci bi khunsa kelawan banci liyane. Jadi dalam pasal ini menjelaskan tentang gambaran-gambaran seorang makmum. Di sini ada 9 gambaran dibagi menjadi 2, yaitu 5 yang sah makmumnya dan yang 4 yang membatalkan, yang batal makmumnya atau tidak sah. Yang 5 itu ada yang makmumnya seorang laki-laki dengan seorang laki-laki. Kemudian yang kedua, makmumnya seorang perempuan dengan seorang laki-laki. Yang ketiga, makmumnya seorang banci dengan laki-laki. Yang keempat, makmumnya perempuan kepada seorang banci. Dan yang kelima, makmumnya perempuan dengan perempuan. Kemudian yang kedua yang membatalkan, yaitu ada 4 gambaran. Yang pertama, makmumnya laki-laki dengan seorang perempuan. Di sini tidak sah karena syaratnya menjadi makmum itu tidak boleh syaratnya menjadi makmum menjadi imam itu tidak boleh dari perempuan. Jadi perempuan yang menjadi makmumnya. Kemudian yang kedua, makmumnya seorang laki-laki dengan banci, maka hukumnya tidak sah. Kemudian yang ketiga, makmumnya seorang banci dengan perempuan, tidak sah hukumnya karena seorang perempuan tidak sah menjadi imam. Tidak sah menjadi imam kecuali perempuan dengan perempuan. Yang keempat yaitu makmumnya seorang banci dengan banci. Di sini hukumnya tidak sah, tapi boleh dengan hukum makruh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ai hadza faslun utawi iki iku pasal suwiji. Syurutu jama'ut taqdimi utawi pira-pira syarate jamak takdim. Iku arba'atun ana 4. Al-bada'atu rupane permulaan bil ula kelawan kawitan. Waniyatul jama'u
lan niat jamak fiha ing dalem badaah. Wal mawalatu lan terus menerus bainihima ing dalem antarane salat loro, wadawamul udri lan duweni udur. Jadi pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat dilakukannya jamak takdim. Jadi seseorang itu boleh menjamak sholatnya ketika satu adalah musafir, orang yang dalam perjalanan. Lalu berapa yang diperbolehkan dijamak itu jarak berapa? Jaraknya 16 farsah atau 80,64 km. Jadi dikira-kira kalau sampean berjalan kaki itu butuh waktu 2 hari untuk berjalan kaki, maka sholatnya baru boleh dijamak. Yang kedua, orang yang sedang sakit. Jadi apabila ada seorang yang misalnya mau operasi, kemudian operasinya itu dilakukan di waktu asar jam 3 dan selesainya itu waktu maghrib, maka boleh dijamak sholatnya. Kemudian yang pertama adalah niat. Jadi niat jamak takdim itu diniatkan di awal. Sekiranya sampean masih dalam perjalanan, kemudian nanti ketika waktu asar, duhur misalnya, duhur sama asar gitu. Waktu asar itu sampean memperkirakan bahwa saya waktu asar masih dalam perjalanan, maka ketika perjalanan pertama kemudian berhenti untuk sholat duhur, boleh dijamak dengan asar. Tetapi untuk jamak takdim apabila belum berangkat ke perjalanan maka tidak boleh dijamak. Misalnya sampean mau berangkat ke Jogja, kemudian nanti kendaraan bisa berhenti. Sekarang kan bisa berhenti ya sewaktu-waktu, sudah banyak masjid. Kemudian dari rumah sudah sampean jamak dahulu, maka itu tidak boleh. Jadi jamak itu harus dalam perjalanan dulu baru boleh dijamak. Kemudian setelah niat di awal, muwalatun, terus menerus. Jadi ketika sampean menjamak takdim duhur dan asar, duhurnya dilakukan dulu, kemudian sholat asar, terus menerus berurutan. Tidak boleh sholat duhur dulu terus sampean meneng-meneng setengah jam baru sholat asar, itu tidak boleh. Jadi harus dilakukan sekaligus. Yang terakhir, mempunyai udzur. Jadi sudah saya jelaskan tadi, ketika memang tidak ada udzurnya atau belum berangkat, maka tidak diperbolehkan untuk menjamak sholat. Ke sana. Awal lagi. Oh. Iya. Oke, coba deh. Produknya udah tanya-tanya teman-teman. Terus sendiri. Apa namanya? Saya coba ini. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Tawi kiku fasal syurutul qasri. Utawi syarat-syarat salat qasar sab'ah iku pitu, iku ana pitu. Anyakuna rupane ayakuna safarotu merhalaten yen ana apa perjalanan iku rong merhalah. Wa an yakuna lan yento ana mubahan apa perjalanan iku mubah, iku boleh. Wal ilmi jawazil qasri lan ngeweruhi kelawan olehe salat qasar. Wa niyatul qasri
niat niat salat qasar indal ihram ing daleme ing dalem takbiratul ihram wa antakunu sholatu lan yen to ana apa salat rubaiyatan iku rubaiyatan kang bangsa 4 rakaat wa dawamul safari terus menerusi perjalanan ila tamamiha sehingga sempurnane perjalanan wa an la yaqtadi lan yen to ora ngikuti bimutimmi bimukimin itu maksudnya kelawan wong kang mukim fi juz'i terus ya min sholat kelawan bagian sholat kelawan bagian sholat. Bismillah. Di dalam bab ini menjelaskan tentang syarat-syarat sholat qasar, yang mana syarat-syarat itu terdapat 4. Yang pertama, jaraknya perjalanan itu 2 marhalah. Dan yang kedua, wa an yakuna mubahan, sholatnya itu perjalanannya itu dibolehkan, artinya bukan untuk sesuatu yang tidak ada gunanya atau maksiat. Kemudian yang ketiga, wal ilmi bijawazil qasri, dan mengetahui dibolehkannya sholat qasar. Jadi mengetahui kalau itu bisa buat sholat qasar, entah itu dari jaraknya atau syarat-syarat yang lainnya. Wa niyatul qasri indal ihram. Yang keempat itu niatnya sholat qasar bersamaan dengan takbiratul ihram. Dan yang kelima, wa antakuna sholata rubaiyatan, dan yang sholat qasar itu harus 4 rakaat saja. Wadawamul safari ila tamamiha, dan kemudian yang selanjutnya menjaga perjalanannya sampai selesai. Kemudian yang terakhir itu tidak mengikuti sholat orang yang bermukim di tempat di mana perjalanan itu berhenti. Jadi harus sholat qasar bersama orang-orang yang melaksanakan perjalanan. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ay hadza faslun syurutul jum'ati, utawi pira-pira syarate salat Jum'ah iku sitatun ana 6. Rupane antakuna yen to ana apa Jum'ah, salat Jum'ah kullaha saben-saben salat Jum'ah iku fi waktu zuhri, ing dalam waktu zuhur. Wa antuqoma lan yen to lan lamun jumenengi apa salat Jum'ah fi khitatil baladi, ing dalem watese negara. Wa antusolliya lan lamun wa antusolliya yen to nglaksanakne apa salat Jum'ah
jama'atan hale berjamaah. Wa antakunu lan yento ono apa jamaah apa salat Jumat iku arba'ina ono 40. Apane ihroron wong kang merdeka. Zukuron turus rupanya zukuron wong lanang balighina kang wis balik mustautinina kang wis menetap warga tetap. Wa an la tasbiqaha lan lamun ora disii ha ing jamaah wala tukori naha lan ora barengi ha ing jamaah apa Jumatun salat Jumat fitil kal baladi ing dalem mengkono negara utawa desa. Wa an yataqaddamaha lan lamun dan yang tak orang lan lan yang tak orang mboten nonton lain. oh, nggak ada. Wa an yataqaddamaha lan disiake ha Cuma ing Jumat apa khutbatani khutbah loro. Pasal ini menjelaskan tentang syarat-syarat sholat Jumat. Sebelum menjelaskan lebih detail, ada sebuah dalil dari Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ati fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bay'. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-sholati, apabila sudah diserukan untuk melaksanakan sholat miyamil jum'ati dari hari Jumat fas'au ila dzikrillah, maka bersegeralah untuk ila dzikrillah, fas'au ila dzikrillah, mengingat Allah, wa dzarul bay', dan tinggalkanlah jual beli bisa diartikan dalam urusan dunia. Jadi apabila sudah diserukan sholat Jumat, hendaknya meninggalkan urusan-urusan dunia, itu jual beli, terus pekerjaan lian, terus apalagi harus ditinggalkan, bersegera untuk melaksanakan sholat Jumat. Terus syarat-syarat sholat Jumat ada 6. Yang pertama, antakuna kullaha fi waktu zuhri, dilaksanakan ketika waktu zuhur. Wa antuqoma fi, yang kedua, wa antuqoma fi khittatil baladi, dilaksanakan di perbatas di desa tersebut, di negara tersebut. Yang ketiga, wa antusoliyat jama'atan, dilaksanakan secara berjamaah. Yang keempat, wa antakunu arba'ina ikhroron zukuron balighina mustautinina, dilakukan harus berjamaah dengan 40 orang. Harus laki-laki sudah balik dan mustautinin, sudah menetap menjadi warga. Menurut Imam Syafi'i dari Qaulul Jadid, apabila jamaah tersebut tidak sampai 40 orang, maka setelah jamaah tersebut harus melaksanakan sholat zuhur lagi. Tetapi sholat Jumat tersebut sudah termasuk sah, tapi harus mengulang sholat zuhur. Yang selanjutnya, wa alla tasbiqaha wa la tuqarinaha jum'atun fi tilkal baladi, dan tidak mendahului
dan tidak mendahului dan bersamaan dengan sholat Jum'ah yang ada di desa tersebut. Yang selanjutnya harus didahului dengan khutbah, 2 khutbah. Sambung. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Fasal ayat fasal. Arkanu khutbatain utawi rukun-rukune khutbah loro iku khamsatun 5. Rupane hamdulillah iku ngucap alhamdulillah fihima ing dalem khutbah loro, wassolatu lan iku sholawat anan nabi yang atase nabi sallallahu alaihi wasallam fihima ing dalem khutbah loro, wal wasiyatu lan rupane wasiat bittaqwa kelawan takwa fihima ing dalem khutbah loro, wa qiraatu ayatin minal qur'ani lan maca salah suwiji ayat minal qur'ani saking Qur'an, fi ihdahuma ing dalam salah suwijine saking khutbah loro, wa du'a'u lan doa lil mukminina maring wong mukmin lan mukminati wal mukminati lan wong mukminat fil akhirati ing akhir ing dalam akhir. Jadi di sini terusannya bab sholat Jumat, yaitu rukun-rukunnya 2 khutbah. Yang pertama yaitu yang mana rukun-rukun tersebut ada 5. Yang pertama yaitu hamdulillah, yaitu mengucap alhamdulillah. Di sini bisa selain alhamdulillah bisa juga dengan menggunakan alhamdulillah atau ahmadullah atau ana hamidun lillahi atau Allahu alhamdu. Nah, yang selanjutnya yaitu wassalatu ala nabi, yaitu bersolawat kepada nabi, yaitu bisa menggunakan as-salatu ala nabi atau usolli wa nusolli atau ana musolli ala nabi. Yang selanjutnya yaitu al-wasiyat, yaitu wasiat ai wasiyatu bitaqwa ai al-amru, yaitu mengikuti atau ittiba'ul amrillah, yaitu mengikuti perintah Allah. Nah, di sini qala Zayadi, yaitu at-taqwa ya imtithalul awamirillah, yaitu takwa menurut Imam Zayadi yaitu mengikuti perintah-perintah Allah, wa ijtinabu nawahihi, dan menjauhi larangannya. Ya, jadi ketika disuruhkan takwa juga bisa diartikan wama atakumur rasulu fakhudhu wama nahakum anhu fantahu. Jadi apapun yang dibawa oleh Rasul itu ambillah, dan apapun yang dilarangnya yaitu tinggalkanlah ya. Jadi takwa di sini selain mengikuti dalil-dalil dari Al-Quran juga mengikuti sunnah-sunnahnya Nabi. Nah, itu bisa diartikan takwa. Yang selanjutnya yaitu qiraatu ayatin minal Qur'an. Yang selanjutnya membaca salah satu ayat dari Al-Quran, yaitu li'itibai, yaitu untuk mengikuti, atau di sini yang dimaksud qiraatul ayat yaitu berupa redaksi atau yaitu nasihat-nasihat di dalam sholat Jumat tersebut dengan menyampaikan kisah atau hukum atau nasihat apapun disertai dengan ayat Al-Quran. Nah, jadi hal ini dilakukan pada bagian keempat setelah al-wasiyat bitaqwa. Yang selanjutnya yaitu yang terakhir doa. Yang terakhir doa. Sabun. Ada apa? Yang jangan. Gorden.